Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Selawat bertangkaikan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat merasakan bagaimana nikmatnya berilmu pengetahuan. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami, yaitu tafsir ayat-ayat ekonomi yang dibimbing oleh dosen kami Pak Sodikin MA. Nama kami Selvi Melia Septiana. Kami dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah Usuluddin dan Dakwah. Adapun di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang prinsip keseimbangan dalam tafsir ayat-ayat ekonomi. Nah, sebelum kita memasuki ke ayat, kita terlebih dahulu mengenal apa itu prinsip keseimbangan. Nah, prinsip keseimbangan adalah prinsip yang ada dalam diri kita bahwa keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang mana ketika kita ingin mengejar akhirat, maka jangan melupakan dunia. Dan ketika kita ingin mengejar dunia, jangan melupakan akhirat. Intinya seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, sebagaimana tujuan kita hidup di dunia ini, bahwa kita pasti mempunyai tujuan masing-masing. Nah, akan tetapi Allah telah memberikan firman-Nya kepada kita bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk mencari bekal dan untuk meraih akhirat dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, apa kata Allah? Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Nah, dari ayat tersebut telah jelas bahwa hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita ingin beribadah kepada Allah, pasti kita harus mempunyai bekal untuk beribadah. Nah, apa itu bekal kita untuk beribadah? Nah, ekonomi yang mencukupi kebutuhan kita. Nah, ketika kita beribadah dengan keadaan lapar, pasti kita tidak khusyuk dalam beribadah. Nah, maka intinya kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, ketika kita beribadah, haruslah dalam keadaan tenang dan khusyuk. Apa yang menyebabkan kita tenang dan khusyuk? Yaitu tenang hati kita, tenang pikiran kita. Nah, pastilah dunia kita juga harus tenang. Nah, makanya Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minallah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين." Yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu negeri akhirat, dan melupakan bahagiamu yaitu duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu.
Nah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bisa kita petik kesimpulan dari ayat tersebut ada beberapa poin. Yang pertama adalah carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yaitu negeri akhirat. Nah, yang mana kita harus mengejar akhirat dengan sebaik-baiknya. Kita harus mencari ridho Allah sebaik mungkin. Adapun ibrah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah ketika kita mengejar akhirat, jangan kita melupakan dunia. Dan yang selanjutnya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dan intinya dan kesimpulan yang bisa kita ambil, kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, sebagaimana sering dalam doa kita panjatkan bahwa yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.